Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali pada video kita kali ini. Kita akan membahas tentang cara mengendalikan marah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah merupakan salah satu ungkapan emosi yang terjadi secara alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara untuk meredam emosi ketika marah. Ketahui caranya agar tidak langsung tersulut emosi. Apabila tengah menghadapi cobaan, umat muslim sebaiknya mencontoh sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu tenang dan sabar. Akan tetapi, sebagai manusia biasa, kita seringkali kesulitan dalam mengendalikan marah yang menggebu-gebu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan telah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara mengendalikan amarah, menjaga kestabilan emosi, dan juga berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Seperti juga dikutip dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin 7 diriwayatkan bahwa pada suatu hari, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat untuk melakukan amal soleh." Lalu beliau menjawab, "Jangan marah." Tetapi laki-laki itu bertanya lagi, dan beliau pun menjawab, "Jangan marah." Pada riwayat lain, suatu ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang bisa menyelamatkan aku dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kendalikan amarahmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Menurut kalian, siapakah orang yang kuat di antara kamu?" Beberapa orang sahabat menjawab, "Orang yang kuat adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan seperti itu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dalam hadis lainnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang bertubuh kekar, tetapi orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Beliau pun menegaskan bahwa barang siapa bisa menahan marahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi segala keaiban pada dirinya. Cara mengendalikan marah berikut ini adalah cara mengendalikan marah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu menanamkan di dalam hati untuk tidak marah kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya dari hal ini misalnya,
ketika melihat kemaksiatan yang merajalela, marah ketika melihat perbuatan yang zalim, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, juga tidak pernah memukul wanita atau istrinya, dan tidak pernah memukul seorang pembantu. Beliau memukul jika berjihad di jalan Allah, dan tidaklah beliau disakiti dengan sesuatu sama sekali. Lalu beliau membalas terhadap pelakunya, kecuali jika ada sesuatu di antara beliau membalas terhadap pelakunya, kecuali jika ada sesuatu di antara perkara-perkara yang diharamkan Allah yang dilanggar, maka beliau akan membalas dengan hukuman karena Allah Azza wa Jalla. Seperti hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Cara mengendalikan amarah yang kedua yaitu dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satu cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan ini berfungsi sebagai perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang yang marah mengucapkan a'udzubillah atau aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan reda amarahnya. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Al-Kamil. Cara menghilangkan marah yang ketiga yaitu dengan duduk atau mengambil posisi tidur. Umumnya orang yang sedang diselimuti amarah merasa dirinya paling tinggi, paling benar, paling sempurna, dan paling tidak bersalah. Setelah mengambil posisi duduk, orang yang sedang marah diharapkan bisa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya yang keempat yaitu cara menghilangkan marah dengan cara mengambil air wudhu. Cara ini juga sangat ampuh dalam mengendalikan dan meredakan amarah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan terbuat dari api, dan api hanya bisa dipadamkan oleh air. Oleh karena itu, apabila seorang yang di antara kamu sedang marah, maka berwuduklah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya yang terakhir, cara untuk menghilangkan amarah yaitu dengan tetap sabar atau diam. Meskipun amarah adalah salah satu sifat yang manusiawi, karena manusia memiliki emosi, sejatinya marah tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karenanya, dengan tidak banyak berbicara atau melakukan hal-hal yang nantinya akan mengacaukan keadaan, hendaknya seseorang yang tengah marah bersabar
atau lebih baik berdiam diri. Demikianlah beberapa cara untuk mengendalikan amarah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi amarah. Semoga kita semua bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman untuk bisa tetap menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan kita semua pada akhirnya bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara menghindari amarah atau mengurangi amarah. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.